Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Diari Misti. Kali ini saya akan membahas kenapa sih orang-orang Indonesia itu punya pola hidup yang cenderung santai dibandingin dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Terutama kalau dibandingin dengan orang-orang yang negaranya berdekatan langsung dengan kutub utara. Sebenarnya ada banyak sih faktornya teman-teman, tapi kali ini saya ingin ngebahasnya tentang faktor geografisnya, biar penjelasannya nggak bertele-tele. Yang penting teman-teman ngerti konteksnya. Jadi gini teman-teman, kita ini sebagai orang Indonesia hidup di daerah tropis, yang mana suhunya hangat dan nggak ekstrim-ekstrim banget. Ya nggak panas-panas banget, kayak di Timur Tengah atau juga di Afrika. Dan cuaca di kita itu nggak dingin-dingin banget, kayak di Eropa dan sebagian wilayah Amerika. Ya standar lah. Nah, karena kondisi hangat dan cenderung sejuk ini, ngebuat orang Indonesia terbiasa dengan ritme hidup yang nggak terburu-buru. Cuaca nggak memaksa kita untuk segera bergerak, atau nggak nuntut kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Sebenarnya, tubuh secara alami melambatkan intensitas gerakannya untuk menghindari kelelahan dan juga dehidrasi. Ini yang membuat orang memilih untuk beristirahat atau menghindari aktivitas berat di terik matahari langsung. Dan ini menjadi salah satu alasan mengapa budaya santai itu begitu melekat dengan masyarakat Indonesia. Tapi nggak cuma di Indonesia aja teman-teman. Mayoritas negara yang beriklim tropis itu cenderung santai-santai orangnya. Benar gak? Nah, beda lagi dengan negara-negara yang punya 4 musim, yang mana orang-orang di sana lebih aktif bergerak untuk menghangatkan tubuh mereka, apalagi pas musim winter yang gak begitu bersahabat, yang dinginnya terkadang sampai menusuk ke tulang dan juga membuat hidung berdarah. Gak mungkin dong mereka jalan-jalan santai pas salju turun, bisa mati mereka karena kedinginan. Jadi mereka harus ngejar deadline kerjaan, karena musim dingin yang ekstrim ngebatasin waktu produktif mereka. Musim dingin juga ngehambat kerjaan yang dilakukan di outdoor, kayak pertanian ataupun konstruksi bangunan. Orang-orang di sana harus bisa ngemanfaatin waktunya seefisien mungkin saat musim panas atau pas cuacanya lagi mendukung. Ya nggak heran sih kenapa banyak penemuan teknologi yang tercipta di sana, karena mereka udah terbiasa berpacu dengan waktu, nyiptain teknologi yang bisa mempercepat pekerjaan mereka. Biasanya mereka jadi produsennya. Kalau masyarakat kita, ya jadi konsumennya lah. Nah, jika teman-teman perhatiin, negara-negara maju di dunia itu kebanyakan letaknya dekat dengan kutub utara, kayak Jerman, Inggris, Swiss, dan juga Belanda. Mereka lebih maju dibandingin dengan negara-negara yang lebih hangat, kayak Italia, Spanyol, dan juga Yunani. Kalau teman-teman masih nganggap kalau kita ini bangsa pemalas, jalannya pelan, sukanya nongkrong di luar, suka lesehan atau jongkok sambil ngopi, ya wajarlah. Mana ada orang Inggris yang nongkrong atau lesehan di luar pas musim dingin. Ya keburu pingsan membeku dong mereka. Ya kalau orang-orang Inggris itu biasanya nongkrong di dalam bar sambil minum alkohol buat ngehangetin tubuh mereka. Kecuali kalau pas lagi nonton bola di stadion, mereka nonton bola sambil ngehangetin tubuhnya dengan berteriak-teriak atau jingkrak-jingkrak. Ya kalau orang-orang kita mah minum alkoholnya sambil lesehan atau minum alkoholnya sambil jongkok, iya gak? Nah kalau selera musik kan yang laku di Eropa itu notabene musik-musik yang energik, kayak musik underground, rock, atau yang happy-nya kayak musik house atau juga ska. Nah, musik-musik ini cocok banget buat ngehangetin tubuh, karena alunan musiknya yang bikin semangat buat gerak. Kalau di negara tropis, khususnya yang ada di garis ekuator, kayak Jamaika, Brazil, dan negara-negara Amerika Latin itu biasanya cocok dengan musik-musik yang santai, kayak jazz atau reggae. Kalau teman-teman perhatiin, irama lagu reggae itu benar-benar mewakili suasana iklim tropis. Ya pergi ke pantai, sambil dengerin musik santai. Kalau di Indonesia sih cocoknya tetap musik dangdut. Balik lagi ke pembahasan awal teman-teman. Menurut saya,
Kondisi iklim dan lingkungan tempat tinggal itu secara nggak langsung ngebentuk cara berpikir atau ngebangun kebiasaan dan bisa juga ngebentuk filosofi hidup suatu masyarakat. Ini terjadi karena manusia secara alami menyesuaikan diri dengan ritme alam di sekitarnya. Orang-orang Indonesia yang hidup di negara tropis biasanya punya filosofi santai dan mengalir apa adanya. Biar lambat asal selamat, atau hidup itu harus dibawa santai, karena rezeki nggak akan kemana. Nah, itulah pola pikir orang-orang Indonesia yang mencerminkan nilai keseimbangan, ketenangan, dan juga kepasrahan. Beda lagi dengan orang-orang yang hidup di negara 4 musim, yang menuntut mereka untuk bergerak serba cepat, disiplin, dan juga efisien dalam melakukan pekerjaan. Filosofi mereka adalah gerak cepat, hasil didapat, atau produktivitas adalah segalanya. Karena bagi mereka, time is money atau waktu adalah uang. Nah, filosofi-filosofi ini bukan cuma pepatah kosong doang teman-teman, dan gak cuma sekedar motivasi doang. Tapi ini sudah mendarah daging dan menjadi budaya yang melekat di mindset mereka selama ratusan tahun. Dan kebiasaan mereka yang selalu bergerak cepat dan efisien itu menjadikan mereka sebagai bangsa yang maju. Intinya kita itu sebenarnya bukan bangsa pemalas teman-teman, tapi alam yang memanjakan kita. Alam tropis sangat bersahabat dengan kita, sehingga menjadikan kita orang-orang yang santai dalam hal apapun, baik dalam mindset ataupun dalam pola hidup masyarakat kita. Mungkin teman-teman bisa menyanggah asumsi saya ini, baik dari pengalaman pribadi atau pencarian dari berbagai referensi. Karena terus terang teman-teman, saya ngebahas ini bukan dari pengalaman pribadi saya, tapi dari pemikiran saya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.